Silakan jawab. Mau kalau mau latihan monggo. Jawab dulu. Silakan. Langsung dijawab apa dikumpulkan dulu? Langsung. Terima kasih dok. Ye. Ini kalau bagi peserta dok, kira-kira kalau sebelum sampai parah itu yang dialami apa? Mudah-mudahan bisa menghindar rasa apa itu baru bisa istirahat atau apa yang diambil langkah-langkah apa yang oleh peserta sendiri, pasien sendiri itu apa? Ya. Sebelum sampai kejadian seperti itu. Ya. Mungkin terasa apa di kita itu sama ke sana. Ye, terima kasih. Ada dua mas penyebab orang itu jantungnya berhenti. Satu karena listrik, yang kedua karena Rasanya gimana? ye, yang kedua yaitu karena sumbatan di koroner. Kalau karena listrik nggak ada gejala mas. Tiba-tiba wassalam. Tinggal bagaimana kita bisa assalamualaikum lagi. Tapi kalau dia karena pompa, karena ada sumbatan di koroner, itu biasanya ada keluhan dulu mas, macam-macam keluhannya. Kalau di buku ngomongnya pasien ngalami chest pain, came with type of complaint chest pain. Selama saya praktek dokter jantung, nggak pernah ada pasien saya datang dengan chest pain mas. Jadi ngomongnya bojone, dok, aku kok masuk angin, dok, aku kok rasanya besesek, dok, semengkrang, dok, ya ampun, dok, macam beta pun itu ada duduk di atas dia tepung dada, jadi macam-macam. Itu jadi yang jelas dodone sakit mas. Kalau itu yang alami yang bagian pembuluh darah koroner yang atas, kalau pembuluh darah koroner yang bawah itu seperti masuk angin, persis seperti orang masuk angin. Sehingga kadang-kadang salah respon untuk nanggapi itu. Akhirnya diminum apa? Anangin mas. Salah. Kemarin ada kejadian Kolonel TNI AU hari Minggu meninggal di Bali. Malam minggunya dia udah ngeluh seperti masuk angin, minta dikerok. Ini ceritanya jelas itu. Dianggap sudah baik, dia nggak gede. Paginya keluarnya muncul lagi wassalam. Jadi kalau henti jantung itu seperti itu. Kalau pas kelistrikan nggak ada gejalanya, mas. Iya. Ini kalau tiba-tiba ada gangguan listriknya, mas, ya. Irama jantung seperti ini mas, tap, 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 tap. Kalau tiba-tiba ngalami konslet, itu gambarnya jadi gini, jantungnya nggak mompa mas. Apa akibatnya? Kita akan mengalami pet-petan, jadi tidak ada aliran jantung darah ke otak, sehingga kayak lap. Nah itu waspadai mas. Mungkin saat di EKG, rekam EKG biasa nggak ketemu gambar itu, tapi kita punya rekam jantung selama 24 jam atau 48 jam akan ketemu mas. Oh ternyata orang ini punya kelainan itu. Demikian. Ya maksud saya pas di lapangan, Iya. rasanya dari orang yang melakukan olahraga itu belum kejadian itu bisa dirinya sendiri menolong atau punya. Oh yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Iya. Gak iso mas. Blek, arep lapo deh, gak bisa. Sebelum berapa detik nggak terasa ya? Tidak ada mas. Christian Eriksen langsung mas, yang bantu temennya. Sehingga kita minta teman-temannya untuk bisa melakukan PHI. Gak boleh sendirian. Kalau di tentara kata Mbak Nora ada namanya body system mbak ya. Body system. Kita nggak pernah apa itu patroli sendiri, nggak boleh. Kalau ada keluhan seperti itu, ya itu mas. Kalau itu yang terjadi sumbatan, mungkin keluhannya seperti masuk angin tadi itu, dadanya berat, mungkin ya seperti itu. Ojo lari mas, minggir aja, sampaikan itu, jangan dipaksakan. Kalau
komunitas seusia kita ini yang kumpul di sini, ini 40 tahun ke atas. Penyebabnya terbanyakan yaitu bukan karena listrik tapi karena koroner. Jadi ada keluhan dulu biasanya. Yang lain, monggo Mas. Mic satu yang mana ya? Terima kasih waktunya. Mas. Betul, saya minggu yang lalu pasang ring Ya, dengan pendidikan 80%. ya. Awalnya sama seperti yang disampaikan tadi. Selama 3 hari saya nampak sakit, saya pikir masuk angin. Tapi munculnya hanya pada malam hari. Pada siang hari saya masih bisa semua ya. Pada hari kedua saya tetap. Mas, stop. Malam hari pas tiduran, Mas. Ya, Ya. istirahat layeh-layeh gitu. Sakitnya selama pada hari ketiga saya tandatangan, saya langsung saya jadi hari Minggu divisi dokter, hari Rabu menyatakan untuk kateter dan pasang ring di tanah. Pertanyaan saya, apa yang mesti saya jaga di depannya, karena sebelumnya saya sering olahraga minimal jalan kaki itu 5 kilo dengan 20 lagi. Karena jalan Polres itu bisa sampai 50 kilo. Dan ini masih besar. Usia saya sekarang 97. Mas. Yang dilakukan yaitu jangan ke panti pijat, Mas. Daripada zaman was-was ya, kau saya ya. Jadi beliau ngalami seperti yang diceritakan, yaitu dipasang ring. Kalau mau pasang ring, jantung kita itu besarnya sekepalan tangan kita gini. Jadi kalau jantung sampean Mas, sami ini Mas, jantungku sami ini. Di setiap jantung ada 3 pembuluh darah koroner yang bentuknya itu cabang 3 seperti ini. 1 ke kanan, 2 ke kiri. Kiri depan sama kiri samping. Besarnya ini itu sama seperti urat ini loh. Itu kalau di diameter hitungannya itu cuman 2,5 mili, 3 mili bukan senti diameternya. Sampai dipasang berapa ring Mas? 1. Yang kiri ya, yang kiri. Panjangnya Mas nggak ceritakan. Ya, berarti yang dipasangkan yaitu 2,9 milinya, panjangnya 15 mili, jadi 1,5 senti ringnya. 2,9 mili, kecil sekali itu. Dan di setiap kita waktu lahir dulu itu koronernya mulus karena perjalanan waktu, usia dan sebagainya. Ibarat selang bensin mobil atau motor, mulai ngisi bensin kayak bensin eceran, kita ada rokokan dan sebagainya, mulai muncul keraknya. Kalau keraknya semakin tebal, semakin menyempit aliran darahnya Mas, pembuluh darahnya itu, sehingga aliran darah ke yang melewati situ menjadi terhambat. Akibatnya apa? Saat kita beraktivitas kita ngeluh nyeri, itu namanya yang kronik koroner. Yang bahaya yaitu yang akut. Mungkin keraknya nggak tebel-tebel banget, tapi terus ucul Mas. Ucul, bayangin, cuma 2,5 mili diameternya, keraknya lepas, menyumbat di situ. Akibatnya apa? Sama seperti selang bensin tiba-tiba kesumbat bensin. Itu terjadi pada jenengan Mas. Kenapa kok jenengan waktu pagi nggak apa-apa? Karena posisi berdiri Mas. Saat jenengan tidur laye-laye, itu semua beban ke jantung. Jantung bekerja lebih keras, sehingga pompa lebih keras, munculnya malam. Atau kalau jenengan waktu aktivitas agak berat, mesti muncul keluhan itu, sehingga dipasang ring. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Obatnya jangan telat. Jadi di sana dipasangkan ring, itu ibarat benda asing, jadi harus dikasih pelumas Mas, tanda kutip ya, supaya nggak tersumbat lagi, nggak nyumbat di
ringnya tadi itu dikasih oli mas, sehingga obatnya yaitu tanda kutip kita nyebut obat pengencer darah. Mesti ada dua, aspilat sama clopidogrel ya, itu diminum minimal setahun. Setelah itu minum aspilatnya seumur hidup. Orang nggak seneng dengan kata-kata seumur hidup, waduh mau obat terus. Akhirnya saya ngomong gini, enggak, cukup sebulan aja minumnya. Saulan tok dok, saulan tok. Lah ulan ngarep, tak resep di mana? Gitu. Karena kita sendiri nggak sadar loh, selama ini kita juga setiap hari sampai seumur sekian ini minum obat loh. Apa itu? Gosok gigi tiap hari. Loh, itu sampai terus loh gosok gigi loh, sampai seumur hidup loh. Tapi kan kita nggak pernah bahas itu. Tapi kalau dikasih obat darah tinggi, obat jantung, lu kok seumur hidup, lu podo lu jasanya. Bagaimana kita merawat gigi kita dengan gosok gigi setiap pagi? Bagaimana kita merawat jantung kita mas dengan minum obat itu? Itu untuk obatnya mas. Bagaimana aktivitas fisiknya? Mas pasang ring di mana mas? Cocok. Nanti ke dokter Diana mas, itu ada cardiac rehab. Dengan konsul ke beliau, ngomong dok, saya habis pasang ring. Bagaimana dengan olahraga saya ditoto mas? Jadi kan di treadmill awal, nanti sampai dikembalikan seperti jenengan sebelum sakit. Bertahap, nggak langsung dijebret. Jawabannya itu mas. Ye, sami-sami. Yang lain, monggo. Ye, mbak. Dokter Nini, spesialis penyakit dalam dari Malang. Oh gitu. Terima kasih Konsultan tropik dan infeksi. Nah, ya, kami dari M2B bisa dapat sharing yang cukup menarik ini dan sekaligus mencerahkan kita semua. Ada satu pertanyaan mungkin yang mendasar yang perlu kami tanyakan. Persiapan kita sebagai M2B itu apa yang harus kita lakukan untuk kesehariannya, untuk screening apa yang harus kita lakukan khusus dengan jantung. Kalau dengan underlying disease-nya mungkin yang lain banyak yang sudah terperiksakan, mungkin khusus untuk jantung apa. Kemudian yang kedua, mungkin kita perlu semacam pelatihan ya untuk anggota kita semua, bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita pada sesuatu itu terjadi, misalkan semacam basic life support untuk ini ya, untuk membantu teman, jadi yang bisa dilakukan oleh awam, jadi kita semua bisa terlatih. Terima kasih banyak matur nuwun sudah membantu kita. Mbak Nini ya? Mbak, jenengan sedereknya Dokter Endah bukan? Oh bukan. Mbak Nini tropik ya Mbak? Ya nanti bulan Juli Mbak Nini akan kami repoti karena Abdurrahman Saleh akan kontak dengan USAF, United States of Air Force. Kita ngomong penanganan malaria Mbak. Cocok. Jadi ini memang rezeki buat saya, nanti sudah ketemu ahlinya gitu. Jadi Mbak, boleh tepuk tangan kita. Jadi rezeki ternyata bentuknya macam-macam, bisa ketemu di sini. Di Abdurrahman Saleh banyak skadron basket yang sering bertugas di tempat-tempat malaria. Nanti tak urupi Mbak, tak ganti Mbak. Jadi Juli kami ada share karena di sana di Angkatan Darat Amerika nggak pernah nemu kasus itu, terus dia belajar ke sini, kita sampaikan itu. Jadi Mbak ini nanya apa dok screeningnya dok untuk kita yang seusia kita ya Mbak, dibagi dua aja Mbak. Untuk yang usia muda itu kebanyakan karena kelistrikan Mbak. Kalau di Malang Ardian Rizal jagonya ngomong tentang listrik.
Jadi sampai diablasi macam-macam, Mbak. Jadi irama pusat kelistrikan yang salah itu disolder lah istilahnya, supaya nggak muncul lagi gangguan kelistrikan itu. Itu seusia kita mungkin enggak. Yang paling sering yaitu seusia kita itu karena koroner tadi itu, Mbak. Minimal teman-teman treadmill, Mbak. Dengan treadmill itu kita akan tahu kebugaran kita ada 4, Mbak. Ada 4 yang kita bisa nilai dengan orang dengan treadmill. Treadmill test. Bukan treadmill yang di rumah, tapi treadmill yang di terjatuh. 1, yaitu tingkat kebugaran kita. Nanti kita akan tahu dengan hitungan match. Misalnya kita usia 55 tahun, mampu sampai 7 match misalnya. Apa itu match? Di rumah pokoknya ada angka itu. Dibandingkan dengan orang lain seusia 40 tahun sama-sama 7 match angkanya, itu lebih bugar kita. Artinya gitu. 1, kita bisa lihat kebugaran. Yang kedua, kita bisa melihat apakah orang ini punya respon hipertensi yang berlebihan. Saat kita treadmill, awalnya cuma jalan saja, terus ditingkatkan speednya, ditingkatkan elevasinya, Mbak. Terus sambil diukur tensinya. Orang normal kalau awal naik treadmill tensinya 110 atau 120, dia naik menjadi 130, terus naik lagi 140. Tapi ada sebagian orang yang mengalami respon hipertensi berlebihan. Awalnya 110, baru diputer treadmillnya ada sekian ini naik, Mbak, jadi 160. Ada itu. Nah ini yang bahaya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Tensi itu api kok, normal kok 120. Tapi saat dia beraktivitas sampai melonjak, Mbak. Banyak kejadian orang stroke saat melakukan olahraga. Kebugaran kita dapat, respon hipertensi berlebihan kita dapat. Yang ketiga, dengan treadmill kita akan tahu nanti apakah pembuluh darah koroner kita bermasalah. Ada tanda-tanda sumbatan, Mas. Bisa detek lebih awal sebelum muncul keluhan. Yang keempat, yaitu munculnya gangguan irama, Mbak. Yang kelistrikan tadi itu. Jadi minimal untuk seusia kita, aim to be ini minimal treadmill, Mbak. Kalau jenengan diajak ke PPJD Saiful Anwar, itu tempatnya, Mbak. Kita di Malang ada, Mbak, tidak pakai treadmill, pakai sepeda, ergo cycle. Ada Mbak ini nanti di sana. Jadi di PPJD pusat pelayanan jantung terpadu Saiful Anwar lengkap. Monggo sekali-kali ngerepoti Mbak ini, ya, di Malang. Saiful Anwar di Sutomo atau Husada Utama ada. Jadi kalau kain kita tidak bermasalah karena ada lututnya bermasalah, kita pakai sepeda. Setahun sekali cukup, minimal setahun sekali. Itu, Mbak. Nanti dari situ bisa ditindaklanjuti dengan echo atau USG jantung. Jadi kalau ngomong treadmill itu ngomong fungsi, Mbak, fungsional. Tapi kalau echo atau USG jantung ngomong anatomik. Contoh misalnya gini, arek ayu, anatomi, Mbak. Bisa diagemeran, fungsional. Gitu. Jadi anatominya yaitu, oh ekonya bagus nih, secara hemodinamik bagus, nggak ada katup-katup, nggak ada yang buntu, nggak ada yang ini. Tapi fungsinya bagaimana ini? Jadi dua kombinasi itu, Mbak. Treadmill adalah EKG saat kita beraktivitas. Udah dengan 3 itu minimal untuk usaha kita, itu bisa kita lakukan penjagaannya. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan Mas Dok, saya itu kan suka tenis. Nah kalau saya dipanjatkan nyaman umpamanya, itu saya seperti kehabisan O2 ya. Jadi saya sampai rasanya susah untuk bernapas. Terus saya diam dulu sebentar, baru karena saya nggak punya jalan. Kan tadi ukurannya adalah
usia 220. Nah itu bukan berarti saya sakit jantung, dan saya nggak mau yang memutuskan lagi perjalanan saya untuk goes itu, karena sering jadi saya sampai nyedot hubungannya tuh apa susah. Terus saya diam sejenak, baru saya tanya lagi, apakah saya harus beli jam untuk mendeteksi jantung saya, atau selama ada kunjung apa yang menjadi patokan. Terus saya perlu, ya saya seumur hidup belum pernah untuk tes EKG atau treadmill, apakah perlu untuk tes. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih. Iya, Mbak, goes tanjakan terus ngos-ngosan, wajar Mbak. Iya, kalau pengen nggak ngos-ngosan nggak usah tanjakan. Ya wajar Mbak. Iya, terus sampai turun dari sepedanya gitu. Iya, itu bukan karena ini Mbak, bukan karena Mbak nggak kuat, sepedanya capek Mbak. Jadi untuk sepeda. Jadi Mbak itu wajar. Jadi bagaimana cara tahu kalau kita yang tahu kan cuman kita Mbak. Jadi yang tahu kesehatan kita ya kita sendiri. Ya itu batasnya seperti itu Mbak, jangan dipaksa, itu aja. Intinya itu nggak perlu jam tangan, kita nggak punya jam tangan juga. Nah, nggak harus pakai jam tangan. Tapi Anda udah tahu Pak, itu loh bahasa tubuh saya. Kalau seperti ini terus nggak kuat. Kan kita nggak nguber medali emas Mbak, ya kan? Kita nggak nguber medali emas. Jadi olahraga kita sekarang ini, kalau saya coba persingkat, kita mencari fit Mbak. FITT, fit, frekuensi minimal 3 kali seminggu. Kalau WHO ngomong 5 kali seminggu. Frekuensi, intensitas tadi itu 70% dari nadi maksimal. Time minimal 30 menit di range itu Mbak. Time-nya aerobik seperti Mbak lakukan. Terus stop Mbak. Kalau jenengan mau periksa EKG atau treadmill, itu memang sudah seharusnya di zaman sekarang untuk tes. Iya, masih. Mbak, monggo. Iya. Ada yang ingin bertanya terakhir ya, terakhir. Pak dokter, saya itu pakai jam yang ini ya, Garmin ya. Ya, Garmin. Terus saya itu biasanya sepedaan. Kalau sepedaan itu setelah selesai turun gini heart rate-nya. Tapi ini sekarang ini akhir-akhir ini kok tetap ya 94 kadang-kadang malah naik lagi. Apakah tidak berbahaya ya dok? Karena saya kemarin itu periksa jantung dengan foto CT scan. Dulu pernah tahu Mbak, CT scan jantung ya? CT scan jantung. 2019 saya pernah CT scan jantung. Di situ ada penyumbatan 50%. Nah, pada waktu itu nggak diapa-apakan, cuma suruh minum obat gitu. Tapi lama nggak saya minum. Minum cuma pada waktu itu terus lama nggak minum. Nah, terus sekarang saya periksa lagi, itu ada penyumbatan 80%. Nah, tapi saya ke dokternya bilang, pilihan saya sih kamu nggak dipasang ring, cuman kamu harus kateter. Lah saya takut mau kateter gitu. Takutnya nanti pas dipasang ring saya nggak bisa jalan lagi, nggak bisa nggak bisa beraktivitas dulu, takut saya. Saya takut, tapi dok pasang itu saya nggak belum pede ya gitu. Padahal asuransi sudah oke gitu loh. Tapi saya tetap takut gitu. Itu bagaimana ya mengatasinya supaya uang terus ini saya orang ya. Kalau dulu kan cepat saya waktu goes tuh bisa 40 langsung turun 80. Itu Iya, Mas, monggo silakan. Iya. Itu
20%, tapi setelah itu KTR hanya 20%. Itu ada perbedaan untuk dokter yang saya itu kemungkinan lebih valid dari saya. Apa benar itu? Terus kemudian saya itu juga ada menggunakan alat jam yang bagusnya gimana dokter ini? Ini kan sekarang saya 75. Kalau saya lari sampai 110. Kapan saya harus berhenti lari? Ya, makasih Pak. Berapa Mbak? Sak liting kan Mbak? Sak kelas. Bisa. Ya. Mbak, saya jawab dulu yang kateterisasi ya. Ya. Jadi melihat adanya sumbatan itu, kembali lagi tadi Mbak, pakai treadmill dulu. Saat treadmill sudah menunjukkan ada sumbatan ya. Aduh. Jadi secara fungsional. Kalau CT scan itu ngomong secara anatomis. Terus hasil dari CT scan yang dipakai standar itu bukan hasil CT scan, tapi kateterisasi. Masnya udah ngalami itu. CT scan 70. Tapi kateterisasi ngomong 20. Yang dipakai yang kateterisasi. Memang gold standarnya pakai yang itu, bukan pakai yang CT scan. Kenapa? Karena CT scan itu banyak yang pengaruhi. Sekarang alat CT scan-nya yang terbaru apa yang sudah sekian tahun? Berapa slice? Nggak terbaru-baru banget. Jadi banyak yang pengaruhi itu Mbak. Kalau CT scan yang ngomong normal ya, normal. Nggak usah kateter, karena itu sama dengan jawaban kateter. Tapi kalau CT scan ngomong ada sumbatan sekian persen, belum tentu baik kateter seperti itu. Jawabannya itu. Ya. Jadi harus dibuktikan Mbak dengan kateterisasi. Bu gak sok melaku dok, jadi sopo masih kisah contoh. Ya. Terus mau di Siloam Mbak, dokternya top. Kita juga belajar di sana. Nanti dicarikan kateterisasinya bisa lewat tangan atau lewat selangkangan. Kalau yang enak kayak dokter enak selangkangan Mbak, karena lebih gede pembuluh darahnya, lebih gampang kita nyari. Tapi sekarang yang diutamakan yaitu pasien bukan dokter. Jadi kita meskipun agak susah nyarinya, tapi pasiennya lebih enak yaitu lewat tangan. Cepet kok, ya Mas ya, cepet kan? Mbak dilakukan aja. Kalau Mbak harus minum obat, jadi yang diminta itu ada kerak di sana, di indera koroner. Yang penting keraknya nggak gampang lepas. Ada obatnya, ada. Pakai apa? Pakai yang namanya statin itu Mbak. Memang secara fungsi katanya ini, kata Mbak Nini ya, Mbak, itu untuk menurunkan kolesterol katanya. Tapi dia punya efek lain yaitu menstabilkan kerak Mbak, supaya nggak gampang lepas. Dosis kecil aja diminum itu. Vitamin nggak ada. Vitamin yang pas gambar Bung Karno. Nggak ada. Ya. Ada Pak Didi. Nah, ada Pak Didi. Oh, udah keluar. Ya, Mbak. Jadi sampai normal, maksudnya bisa berkegiatan. Bagaimana koronernya? Masih Mbak, nggak berubah. Tapi Mbak, sunatullah belajar ilmu Gusto nang jantung Mbak. Jantung seperti ini. Ya, ada pembuluh darah 3 seperti ini. Kalau ini ngalami sumbatan, opo ya terus seperti jenengan mau ke tor lewat Kembang Kuning macet. Apa sampean nunggu nang kono? Enggak, Mbak. Mesti golek jalan bobolan. Demikian juga dengan jantung. Saat dia ngalami sumbatan, dia akan mencari jalan lain, Mbak. Namanya pembuluh darah kolateral. Itu sunatullah. Dengan cara apa? Dengan cara beraktivitas. Coba sampai tidak beraktivitas, mesti beraktivitas, bener nggak?
Karena itu maju pembuluh darah koroner itu untuk mencari jalan lainnya, Mbak. Kita yang Islam terutama agama apapun lah, mesti diminta untuk bersedekah atau berderma atau apapun namanya, untuk filantropik ngasih ke orang lain. Itu adalah usaha kita, cara melatih untuk memiskinkan diri, benar Mbak ya? Dengan kita berolahraga, itu jantung kita dilatih untuk dimiskinkan oksigen, sehingga banyak pembuluh darah nanti akan mencari kolateral baru, Mbak. Kalau kita udah biasa memiskinkan diri, tiba-tiba kita nggak minta, ini kehidupan nyata, orang ini sugih tapi biasa gaya kiri, Mbak, bergaya miskin. Suatu saat perusahaannya atau rumahnya atau apapun kobongan, Mbak, del silang. Apakah orangnya stres sampai gendeng? Enggak, karena dia terbiasa untuk bergaya miskin. Tapi mereka yang tidak biasa bergaya miskin kaget sampai stres, enggak? Benar nggak? Demikian dengan jantung kita. Ada orang mengalami serangan jantung, kecemasan total itu. Tapi karena dia terbiasa olahraga, keluhannya lebih enteng dibanding mereka yang tidak pernah olahraga. Jadi ain tubi ini kudu ditinggu. Aku sendiri bisik lah paling enggak. Olahraga itu untuk berusaha memiskinkan kita sehingga kita tidak saat didadak untuk miskin jantungnya, kita masih bisa beraktivitas atau tidak parah-parah banget. Itu Mbak. Nadi ya, nadi. Yo, berarti jenengan harus lebih bugar lagi, Mbak. Mesti ada sesuatu kebugarannya berkurang dibanding waktu dulu biasanya masih cepat balik itu. Saya yakin. Ya nggak, Mbak? Entah olahraganya mulai kurang, entah karena didiagnosa ada sumbatan tadi itu mulai kepikiran, stres, macam-macam. Nggak mungkin biasanya nadinya segitu terus jadi naik. Iya kan? Nah, iya, mesti. Iya. Jadi ada kepikiran itu, Mbak. Saya kalau tanggal 25, nah bisa kenceng terus, Mbak. Tunggu tanggal 1. Terima kasih. Mbak, monggo. Bertanya bisa mungkin ada saat yang lain ya, ada waktu yang lain. Saya mohon maaf kesempatannya selesai dulu. Terakhir untuk acara ini kita berikan pada Dr. Marina Harun SPKK untuk memberikan resume dari apa yang sudah kita dapatkan ini. Silakan Dokter. Terima kasih Dr. Mariana. Pada siang hari ini, pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan saya surprise pada saat mulai dari acara hingga siang ini tidak ada satupun yang beranjak atau pulang. Dokter Satria pun walaupun ada acara tetap masih ada di sini. Terima kasih ya Dok. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan atau resume dari paparan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah ternyata tidak ada gold standar untuk screening sebelum exercise. Betul demikian Dokter Tono? Bagaimana? Lalu kemudian tidak ada konsensus di dunia ini dari perkumpulan dokter jantung manapun di dunia ini tidak ada konsensus yang menyatakan wajib screening ketika kita akan melakukan exercise atau berolahraga. Jadi kalau kita paparkan mengapa terjadi ini atau terjadi itu tidak ada gold standar, tapi harus ada diskusi yang baik dengan dokter yang merawat kita. Kemudian apa tanda-tanda apabila ada penyakit jantung dan sebagainya, misalnya ada simptom atau blackout atau apa, atau tanda-tanda yang seperti masuk angin, kita harus mewaspadai hal itu. Lalu ukur kemampuan diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian cek kesehatan jantung mandiri setiap tahun. Makanya walaupun tanpa disuruh, walaupun tanpa ada gejala, kita harus secara mandiri melakukan cek terhadap kesehatan jantung kita. Lalu bagaimana keadaannya bila ada jantung berhenti? Jantung berhenti jangan khawatir, qadarullah masih bisa tertolong asalkan ada orang di sekitarnya yang dapat menolong. Nah, oleh sebab itu
Kalau kita melihat ada alat yang disebut dengan AED ini, baik itu di airport, di pertokoan, maupun di stasiun kereta api, ini bukan pajangan seperti alat pemadam kebakaran ya. Kita semua harus bisa melakukan pertolongan pertama pada orang yang sedang mengalami henti jantung dengan menggunakan alat AED ini. AED ini bukan pajangan, tapi kita semua diharapkan bisa melakukan itu. Terutama apabila kita berlari atau melakukan olahraga bersama, harus dapat membantu atau melakukan basic life support atau apa namanya BHP ya Dok ya, untuk dapat melakukan pertolongan apabila ada teman kita yang terjadi henti jantung. Jadi semua orang harus dapat melakukan bantuan hidup dasar atau basic life support atau RJP, resusitasi jantung dan pembuluh darah. Sekarang istilahnya bukan RJPO ya Dok, bukan resusitasi jantung, pembuluh darah dan Basic life support. RJP. Lalu kemudian lakukan pijat jantung dengan alat yang keras. Kenapa harus dengan alat yang keras? Menghindari lombal. Kita punya tulang rusuk dan sebagainya. Kalau alatnya tidak keras, yang ada rusuknya pada patah semua, jantungnya pun tidak berbicara dengan baik. Seperti itu ya. Maka harus dengan alat yang keras. Kemudian saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Margono mengenai pemberian obat yang seumur hidup bagi penderita jantung, misalnya adalah pemberian Maspiret. Sama seperti halnya gosok gigi. Masa gosok gigi hanya sebulan sekali atau setiap hari? Atau harus lakukan setiap hari seumur hidup dan seperti itu. Ibaratnya seperti orang menggunakan skincare. Dok, kita menggunakan skincare ini sekarang atau selamanya, nanti ketergantungan. Bukan ketergantungan, Bu. Ibaratnya skincare itu kan seperti orang mandi ya. Sekarang pakai skincare masa besok enggak, seperti itu. Nyambung dikit ya sama bidang kami ya Dok ya. Terima kasih. Lalu kemudian dilakukan treadmill untuk mengukur kemampuan kita, yaitu treadmill test yang dilakukan di apa namanya seperti klinik diagnostik dan sebagainya. Jadi bukan treadmill itu yang kecil ya, tapi treadmill yang dilakukan di pusat-pusat diagnostik atau di rumah sakit atau di tempat dokter spesialis jantung dan pembuluh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Dr. Maria Andreas Suti Damayanti.